Ini mobil masuk, 3 detik terbuka dan dia akan tertutup. Slot left-nya menjadi 49. Dan ketika mobil itu keluar, nah dia terbuka lalu tertutup. Dan si slot left-nya ini menjadi 50. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat automatic parking system menggunakan 2 buah sensor infrared, 1 buah servo sebagai palang pintunya, dan ada sebuah LCD yang nanti akan menampilkan slot atau jumlah parkir yang tersedia. Oke, di sini jelas komponen yang kita gunakan itu ada 2 buah sensor infrared, 1 buah sensor, 1 buah LCD, Arduino Uno dan kabel penghubung, dan juga banyak jumper. Terutama jumper male female untuk si LCD-nya. Oke, untuk rangkaiannya, nah ini sebenarnya di sensor infrared itu sudah ada tulisannya, ada out. Out ini nanti akan terhubung ke pin 4 Arduino yang sebelah kiri ini, lalu ground ke ground, VCC ke 5 volt. Dan juga yang sama juga sama dengan si sensor yang satunya. Ini outnya itu nanti ke pin 7 Arduino, lalu ground ke ground, VCC ke 5 volt. Dan untuk si servonya ini, itu dia ada yang warna coklat ini itu adalah ke ground, lalu yang merah ini ke VCC, dan yang ke oranye ini adalah ke pin 9 si Arduino. Lalu untuk si LCD-nya ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Ini ada pin ground ke ground, VCC ke 5 volt, SDA ke pin A4 pada Arduino, lalu SCL ke pin A5 pada Arduino. Oke. Rangkaiannya sebenarnya seperti itu saja. Ini yang sebelah sini adalah si groundnya, dan yang kanan ini adalah VCC-nya. Lalu ini adalah sensor yang nanti akan menjadi sensor mobil masuk. Ini ke pin 4, dan ini adalah sensor untuk mobil keluar. Itu ada di pin 7. Servonya ada di pin 9, dan si SDA SCL-nya si LCD itu ke SDA ke A4 dan SCL ke A5. Sekarang kita akan coba lihat codingannya. Nah, ini adalah si codingannya. Nah, di codingan ini tuh kita memerlukan 2 buah library, yaitu si wire dan liquid crystal yang mudah menggunakan I2C. Lalu di bawahnya ini kita memberitahu kalau LCD atau liquid crystal yang kita pakai itu adalah yang ukuran 16x2. Lalu kita di sini juga memerlukan si library. Oh ya, kita menggunakan 3 buah library ya di sini, yaitu library si servo. Lalu kita memberitahu kalau nama servo kita itu kita namai my servo 1. Lalu kita memasukkan variabel IR1, yaitu adalah si infrared, sensor infrared yang tadi di sebelah kiri. Untuk yang masuk itu ada di pin 4. Lalu integer infrared 2 itu ada di pin 7 untuk sensor yang keluar. Lalu kita masukkan variabel slot. Di sini jumlah parkirnya itu kita masukkan dia ada 50, maksimalnya 50. Lalu kita masuk variabel flag untuk menghitung jumlah mobil yang masuk di IR1. Ini 0. Lalu integer flag 2 itu juga sama untuk yang si infrared 2 itu 0. Lalu kita masuk ke void setup. Lalu di void setup ini ada LCD init untuk mengaktifkan si LCD-nya. Lalu ada LCD backlight itu untuk menyalakan si LCD-nya. Lalu di sini kita ada pin mode. Pin mode ini ada infrared 1 itu sebagai input, dan yang pin mode infrared 2 itu sebagai input juga. Lalu di sini kita tulis my servo 1 attach. Ini ada di pin. Jadi servonya itu ada di pin 9. Lalu servo yang right dia pertama itu ada di 90 derajat. Lalu di sini ada LCD set cursor untuk menuliskan ini Wanda Kunti, saya dan teman saya. Lalu di bawahnya itu adalah parking system. Kita memberikan delay 2000 atau 2 detik. Lalu kita membersihkan si LCD-nya ini. Masuk ke void loop. Di void loop, jika digital read IR1 itu low dan flag satunya itu 0, kita masukkan lagi if slot lebih dari 0, maka flag 1 sama dengan 1. Lalu kita masukkan lagi if flag 2 sama dengan 0, my servo right itu 0. Lalu kita berikan delay, lalu kita masukkan my servo 90. Jadi dia tertutup dan kebuka, biar kita ngatur gitu. Lalu slotnya ini dia berkurang 1. Lalu kita masukkan else, itu ada LCD kursor 0, kita tulis sorry, parking full, kita tulis seperti itu. Lalu kita masuk ke ini if digital read IR2 nya low, maka flag ada atau flag 2 nya itu 0, maka flag 2 itu sama dengan 1. Lalu if flag 1 sama dengan 0, lalu ini kita tulis my servo right itu 90 dan slotnya plus 1.
Lalu kita masukkan juga if flag 1 itu sama dengan 1 dan flag 2 itu sama dengan 1, maka my servo write itu menjadi 0. Lalu kita berikan delay 1000 atau 1 detik biar dia ketutup lagi nih. Dia jadi 90. Jadi dia dari posisi gini kebuka dan ketutup lagi begini. Lalu kita di flag 1 sama dengan 0 dan flag 2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan juga LCD set kursornya 0 untuk menulis welcome. Lalu di bawahnya ada tulisan slot left-nya. Jadi sisa jumlah parkir yang tersisanya itu ada berapa. Lalu LCD print-nya ini kan dia di sini kosong. Nah, LCD print-nya ini nanti dia ngeprint si jumlah slotnya ini. Oke, sekarang kita akan coba upload codingannya. Dan ini adalah ketika kita upload. Nah, dia di awal ada tulisan Wanda Kunti Parking System. Nah, terus selanjutnya ada welcome slot left-nya itu. Jadi parkirnya itu ada 50. Dan di sebelah sini tuh kan ini adalah sensor infrared untuk mobil masuk dan ini untuk mobil yang keluar. Lalu di sebelah sini ada si servonya yang dalam keadaan palang tertutup. Dan ini kita coba. Ini misalnya tangan saya adalah mobil yang masuk. Nah, ini dia mobil masuk. Palang pintu akan terbuka selama 3 detik, lalu dia akan tertutup dan di sini tuh tulisan slot left-nya berkurang nih menjadi 49. Dan sekarang ketika mobilnya keluar, palang pintu akan terbuka dan langsung tertutup. Dan slot left-nya itu dia bertambah menjadi 50. Kita coba sekali lagi. Mobil masuk, palang pintu terbuka, dalam 3 detik dia akan tertutup dan slot left-nya berkurang menjadi 49. Dan kita sekarang mobilnya kita keluar, palangnya terbuka dan tertutup, slot left-nya menjadi 50, bertambah menjadi 50. Ini adalah rangkaiannya. Ini ada kayak semacam drivernya. Jadi ini ground itu nanti ke ground, baru VCC ini nanti ke 5 volt, lalu DT dan SCK ini tuh kita sesuaikan dengan yang di codingannya. DT itu di 3, CLK itu di 2. Lalu untuk ini si sensornya ini itu kabel putihnya itu nanti terhubung ke A-, kabel hijaunya itu ke A+, kabel hitamnya ke E- dan kabel merahnya ke E+. Kita samakan seperti itu. Lalu ini DT dan SCK tadi, si DT-nya itu di 3 dan si SCK-nya itu ada di pin 2. Sekarang kita akan coba. Untuk codingannya seperti ini, kita memerlukan library HX711, lalu kita ada define DT-nya itu 3 dan CLK-nya itu 2. Lalu kita masuk ke HX711 itu kita scale. Lalu float calibration factor kita masukkan itu, lalu di void setup kita masuk ke serial begin dengan baud rate 9600. Lalu kita ada scale begin day out CLK, lalu scale set scale itu ada itu, lalu ada scale tear, lalu ada long zero factor sama dengan scale rate, lalu ada serial print zero factor, lalu ada SCD print len zero factor. Lalu di void loop itu kita ada scale set sama dengan bla 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 bla. Lalu ada serial print reading unit scale, ini berarti if unit itu kurang dari 0 maka unit yang terbaca itu dari 0. Lalu ada serial print berat, lalu serial print itu kan terbaca unit, lalu serial print ada gram, jadi kita ukurannya dalam gram. Lalu ada, itu kita buat serial printnya len biar dia turun ke bawah. Lalu kita akan berikan delay ini 1000. Sekarang kita akan coba upload. Ini adalah ketika kita upload. Nah, ini baterai ini tuh buat nahan ininya, jadi nanti beban akan ditaruh di sebelah sini dan ini pembacaannya masih 0. Nah, kita coba taruh beban ya. Ini kita taruh untuk yang buat solder. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ini dan terbaca di sini adalah 11 gram. Jadi beratnya ini adalah 11 gram. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya kita cabut, kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, itu menjadi 0 gram lagi. Jadi seperti itu saja. Sekian dari saya. Don't forget to like, comment, and share and subscribe, and adios. Bye bye. Sekian aja dari saya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and adios.